Ini katanya menurut warga akibat bak penampungan saluran drainase itu mengalami pendangkalan. Jadi ketika diguyur hujan beberapa jam maka air meluap dan akhirnya mengenangi badan jalan yang menuju ke arah perumahan Bukit Kaduagung Utama Mandala, Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten, guys. Oke, ini kita lihat kondisi terakhirnya. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Ude Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua menuju ke Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Karena memang di Desa Kaduagung ini tepatnya di 3 titik. Pertama di Jalan Raya Mandala, depan Pospol Satlantas Polres Lebak. Terus wilayah dalam Terminal Mandala. Berikut juga akses menuju ke perumahan yang ada di Mandala itu digenangi banjir. Oke, nah kebetulan gue ada di sini dan kita langsung lihat kondisi banjirnya dan nanti kita tanya-tanya warga apa penyebabnya dan nanti apa juga solusinya. Yuk kita berangkat. Come on. Oke guys, ini lokasi di jalur Rangkas Bitung Pandeglang, tepatnya di Mandala, Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, lokasinya persis di depan Pospol Satlantas Polres Lebak, guys, yang berada di sekitar Mandala, Kaduagung, Kecamatan Cibadak. Kita lihat. Ini dugaannya karena memang saluran drainase dari badan jalan di Mandala ini kemungkinan tersumbat, jadi genangan air tidak bisa mengalir ke saluran drainase. Oke guys, nah ini adalah antrian kendaraan di Jalan Mandala, Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Oke guys, karena memang kondisinya banjir, jadi kendaraan dari arah Jalan Raya Pandeglang yang menuju Rangkas Bitung ataupun sebaliknya itu terjadi antrian panjang karena memang laju kendaraan tidak bisa dipercepat karena terhalang kondisi air yang mengenangi jalan di Mandala, guys.
Selamat siang dong ya? Ya, siang. Selamat siang Om. Siang, Pak. Mau tanya kalau kejadian banjir ini sejak jam berapa? Diperkirakan kejadian banjir ini mulai meluap jam 5-an, Pak. Jam 5 dini hari ya? Iya. Pagi ya. Nah itu akibat hujan deras atau gimana Pak? Ya, itu diakibatkan oleh hujan deras karena Nah. kan dari malam sampai pagi itu hujan terus, Pak. Oh gitu. Nah terus untuk arus lalu lintas gimana Pak? Untuk arus lalu lintas alhamdulillah dari pagi sampai saat ini masih terpantau landai lancar. Ah, Dapat dilihat juga dari arah Pandeglang yang menuju Jakarta landai lancar ya. dan begitu sebaliknya landai lancar. Pak. Nah tadi pagi gimana? Apakah ada roda 2 yang mogok atau gimana? Tadi pagi ada untuk roda 2 yang mogok, namun alhamdulillah dapat kita evakuasi juga, Pak. Untuk kendaraan R2 yang mogok itu Itu karena terendam ya, air? karena terendam air, karena genangan air makin tinggi, jadi si kendaraan tersebut mogok, Pak. Iya. Untuk ketinggian banjir di badan jalan ini kira-kira berapa senti Pak? Kalau diperkirakan sampai 20-30-an, Pak. Gitu ya. Oke Pak, makasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat bertugas Pak. Siap. Oke guys, sekarang gue berada di depan terminal bus antar kota Mandala di Kaduagung, Desa Cibadak, Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten guys. Nah ini berada di tepat depan terminal bus antar kota di Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Dan ternyata memang di sini kena banjir juga guys. Nah kita lihat ini di bagian depannya ada saluran air yang meluap hingga masuk ke dalam. Kita lihat di bagian dalamnya juga digenangi air sekitar 25 cm ya, kita lihat. Nah, itu bagian dalam dan persis di halaman kantor terminalnya juga terkena genangan air guys. Nah kita lihat. Nah untuk angkot atau angkutan umum malah dia di pinggir di sana tuh, di kejauhan kita lihat ya. Mereka nggak masuk ke sini karena memang kondisinya digenangi air di bagian lintasan dalam terminal Mandala di Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten guys. Oke. Nah ini adalah jalur atau akses menuju perumahan Bukit Kaduagung Utama Mandala. Lokasinya masih di Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten guys. Nah kondisinya digenangi air hingga selutut orang dewasa. Nanti kita coba tanya-tanya warga sejak jam berapa terjadinya banjir, dan ini akibat luapan dari aliran sungai atau dari drainase. Nanti kita tanyakan ke salah satu warga. Oke guys, sekarang kita coba tanya salah satu orang warga yang berada di sekitar lokasi banjir ini. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dampak atau akibat terjadi banjir di siang hari ini. Assalamualaikum Pak. Mau tanya, ini banjir sejak jam berapa Pak? Malam, sekitar jam 11. Oh udah mulai banjir. Malam. Hujannya memang dari jam berapa Pak? Kemarin jam mulai sore lah. Mulai sore Habis udah. maghrib. Oh gitu. Ya. Jadi hujan deras setelah maghrib Ya. dan sampai dengan siang hari ini. Ya. Nah kalau ketinggiannya berapa senti kira-kira Pak? Ya setengah meteran lah. Setengah meter ya ada ya. Nah untuk kendaraan jenis minibus atau sedan masih bisa lewat nggak Pak? Nggak bisa. Kalau Udah sedan nggak bisa. Kalau Untuk yang Avanza, Innova masih bisa. masih lah. bisa, yang minibus bisa ya. Nah Kalau untuk sedan, kendaraan roda 2 gimana? ya sebisa-bisanya aja. Oh gitu ya. Iya. Dari tadi pagi atau dari malam ada Malam. nggak yang mogok misalkan? Banyak. Motor ya? Banyak. motor. Karena mesinnya terendam. Betul, termasuk mobil ini juga nih. Oh, ini juga mogok nih ya? Mogok. Oh gitu, oke guys. Ya. Nah, terus gini Pak, ini biasanya luapan dari sungai atau dari drainase? Kalau drainase udah bagus dari belakang itu, cuman mungkin aliran dari tol. Terus dari apa namanya Kaloncing, saluran airnya ini kurang ini. Apakah ada pendangkalan atau gimana? Iya pendangkalan di apa namanya bak penampungan. Oh ada pendangkalan ya. Iya, betul. Jadi ketika Harus dikeruk gitu. oh gitu. Oke karena deh. diangkat. Pak, makasih, mudah-mudahan banjirnya segera surut. Amin. Arus lalu lintas menuju ke perumahan juga lancar Pak. Amin amin. Assalamualaikum. Nah ini kondisi terakhir sampai dengan pukul 10 siang hari Sabtu tanggal 3 April 2021 guys. Nah ini katanya menurut warga akibat bak penampungan saluran drainase itu mengalami pendangkalan. Jadi ketika
diguyur hujan beberapa jam, maka air meluap dan akhirnya mengenangi badan jalan yang menuju ke arah perumahan Bukit Kadu Agung Utama Mandala, Desa Kadu Agung, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten, guys. Oke, ini kita lihat kondisi terakhirnya. Oke, ada beberapa kios juga yang terendam, guys. Nah, kita lihat. Ini kios yang paling depan yang terendam banjir dan akhirnya dia tutup, nggak dibuka karena memang airnya masuk ke bagian dalamnya, guys. Nah, kita lihat juga ini kios atau toko di sampingnya juga ditutup karena terendam banjir. Oke. Nah, ini saluran drainase yang katanya mengalami pendangkalannya di sini, guys. Kita lihat ya. Ini bak kontrol di sini mengalami pendangkalan sehingga ketika sering diguyur hujan, maka akhirnya aliran air meluap dan mengenangi badan jalan yang berada di perumahan ini, guys. Nah, ini kita lihat. Ya, mudah-mudahan dampaknya bisa segera ditangani pemerintah dan genangan air tidak bisa terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi akibat curah hujan yang begitu tinggi. Sekarang kita lihat beberapa toko atau kios. Jadi selain di Jalan Raya Mandala, di depan terminal, terus terminal Mandala juga, dan ini akses menuju ke perumahan di Mandala, jumlahnya 3 titik yang terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi, guys. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, siapa udah? Mau tanya, Pak, untuk yang banjir di sekitar Desa Kadu Agung ya, ada Jalan Raya Rangas Bitung Paneglang yang juga di Mandala, terus ada sebagian wilayah yang di dalam terminal Mandala, sama jalan yang menuju ke perumahan Mandala itu, Pak. Nah, itu diakibatkan oleh apa, Pak? Ya, memang karena hujan dengan intensitas cukup lebat, sekitar Wangunung dan Cibadak itu lumayan ekstrim, di atas 100 mm per hari, mengakibatkan drainase yang ada juga tidak mampu menampung air, betul. Dan itu mengakibatkan genangan di sekitar wilayah Mandala, mulai dari badan jalan, pos polisi Mandala di situ, kemudian areal ke terminal, sampai juga ke pemukiman BTN Mandala. Nah, terus Pak, informasinya ada beberapa kecamatan yang juga puluhan rumahnya terendam banjir ya, Pak ya? Betul, selain di Cibadak juga banjir terjadi di beberapa kecamatan, Bojong Manik, kemudian selain Bojong Manik, kemudian Banjarsari ya? Banjarsari, ada beberapa, juga ada longsor juga. Ada longsor di Sobang dan di Cibeber juga. Itu 3 rumah ya, Pak ya? Yang nah, total itu hampir sekitar 97 rumah. Update terbaru dari jam 12 ini ada 97 rumah yang terendam banjir dan 5 rumah yang rusak karena longsor. Oh gitu. Kalau yang 90-an rumah itu di kecamatannya yang mana aja, Pak? Kecamatannya kita sudah merilis kan, udah ada di Bojong Manik, kemudian Cibadak, kemudian juga ada yang di Warung Gunung, itu untuk banjir.